Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, Bu Aprila Putri Giantama, dan hari ini kita di pertemuan ke-9, tetap di mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya anak ibu. Jadi di bab kita pada hari ini masih sama dengan bab pertemuan sebelumnya, yaitu bab 5 tentang kesejahteraan pegawai. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami kesejahteraan pegawai, melakukan klasifikasi kesejahteraan pegawai, dan tujuan pembelajarannya yang pertama, kamu diharapkan dapat mengetahui apa itu upah kerja pegawai dan dapat memahami komponen upah, reward, dan strategi pemberian penghargaan. Nah, jadi kita lanjut ya, karena ini adalah sambungan dari pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke subbab C, yaitu tentang upah kerja. Jadi yang pertama, undang-undang yang mengatur tentang upah. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Nah, ini termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada poin A, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu diatur dalam pasal 88 ayat 1 nomor 13 tahun 2003. Nah, kebijakan pemerintah mengenai pengupahan ini meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lainnya di luar pekerjaan, lalu upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, dan yang B itu ada bentuk dan cara pembayaran upah. Jadi bentuknya itu dan cara pembayaran upah itu bisa berupa denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Nah, kita masuk ke poin 2, yaitu upah minimum provinsi atau UMP. Jadi upah minimum ini suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Jadi karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi. Jadi setiap provinsi itu tidak sama ya, berbeda-beda. Nah, sedangkan menurut pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum itu diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Jadi upah minimum itu ditentukan oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh atau serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar. Oke, selanjutnya ada pemberian upah. Jadi pemberian upah ini merupakan suatu imbalan atau balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Jadi upah kerja itu ya diberikan biasanya tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Lalu menurut peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang UMP, kemampuan dan produktivitas perusahaan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, lalu perbedaan jenis pekerjaan. Jadi kebijakan komponen upah ini ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Jadi yang jelas gaji itu tidak boleh rendah dari UMP yang ditetapkan pemerintah, nggak boleh gitu. Nah, selanjutnya ada komponen upah. Jadi yang termasuk dalam komponen upah ini berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 90 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan dan upah. Jadi yang namanya upah pokok itu imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan tunjangan tetap itu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap. Nah, misalnya tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah, dan lain-lain. Nah, tunjangan makan dan tunjangan transport juga dapat dimasukkan ya dalam komponen tunjangan.
Nah, selanjutnya ada tunjangan. Kalau tadi ada tunjangan tetap, ini ada tunjangan tidak tetap. Jadi ini suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja. Jadi diberikannya ya tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport. Jadi tunjangan transport itu dikasih ke pegawai, dikasih ke karyawan itu nggak sama dengan tanggal gajian upah pokok gitu. Nah, selanjutnya undang-undang yang mengatur mengenai tunjangan pekerja. Jadi ada tunjangan yang diatur, ada juga yang tidak. Nah, undang-undang ini tidak mengatur mengenai tunjangan tidak tetap. Jadi kayak tunjangan makan transport itu tidak diatur ya. Jadi untuk tunjangan kesejahteraan dan kesehatan aja yang diatur itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 99 itu mengatur jaminan sosial untuk para pekerja. Jadi tunjangan hari raya, pemberian THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, menurut peraturan tersebut, pengusaha itu diwajibkan untuk memberi THR. Jadi harus dikasih THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan paling sedikit atau lebih secara terus-menerus. Maka pekerja yang bermasa kerja lebih dari 12 bulan itu wajib 1 bulan gaji THR-nya. Gitu. Nah, selanjutnya ada tunjangan keahlian. Ini merupakan salah satu bentuk tunjangan yang diterima kepada pekerja berkenaan dengan posisi atau kondisi suatu penilaian tertentu. Jadi isinya ini maksudnya bentuk tunjangan ini bisa uang, bisa juga natura. Nah, tunjangan tersebut itu bagian dari komponen upah di samping upah pokok dan pendapatan non upah. Jadi contohnya misalnya dia dikasih fasilitas rumah gitu, bonus atau THR. Itulah tunjangan keahlian. Jadi tunjangan ini juga diklasifikasikan sebagai tunjangan karena dibayarkan secara teratur dan bersamaan dengan upah pokok sesuai dengan jenjang keahlian dan kompetensi serta profesionalisme seseorang pekerja. Nah, karena menurut pasal 18 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 2003, ya seseorang pekerja itu berhak memperoleh pengakuan kompetensi sesuai dengan keahlian dan profesionalismenya yang diperoleh melalui sertifikasi kompetensi kerja atau melalui pengalaman kerja. Nah, selanjutnya kalau tadi ada tunjangan kalian, ini ada pendapatan non upah. Jadi berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, komponen non upah itu ada fasilitas. Jadi itu non upah ya, fasilitas itu bukan berbentuk upah. Jadi fasilitas, ada bonus, lalu tunjangan hari raya, gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya. Itu tidak termasuk upah. Itu merupakan pendapatan non upah. Nah, selanjutnya jenis pemotongan gaji yang bisa dilakukan perusahaan. Jadi perbedaan antara upah kotor dan upah bersih itu disebabkan oleh adanya pemotongan-pemotongan gaji. Jadi pemotongannya itu ada pemotongan pajak penghasilan. Karena kan dalam negara kita kan ada undang-undang yang mengatur kan, bahwasanya setiap orang yang memiliki penghasilan itu harus membayarkan pajaknya. Jadi yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Nah, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi, mereka wajib bayar pajak. Yang kedua, pemotongan pembayaran iuran jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun, dan lain-lain. Jadi, gaji kotor itu kan merupakan pendapatan pokok yang belum dipotong. Kalau upah bersih itu yang udah dipotong. Nah, itulah yang dipotong tadi, pakai pajak penghasilan, dipotong pajak penghasilan, dipotong lagi misalnya pakai BPJS kan perusahaannya, jadi gaji kita dipotong langsung gitu. Nah, jadi pemotongan upah bekerja ini ya banyak ya. Lalu ada pemotongan lainnya juga, karena misalnya absen tanpa alasan yang jelas ya dipotong. Nah, selanjutnya upah tidak perlu dibayarkan bila pekerja tidak melakukan pekerjaan kecuali dalam situasi tertentu. Misal, pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, itu tetap harus dibayarkan ya. Lalu pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, itu tetap digaji, nggak boleh dipotong upahnya. Lalu pekerja tidak masuk bekerja karena menikahkan anaknya, atau menghitankan anaknya, atau membaptis anaknya, istrinya melahirkan, atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu, atau orang tua atau mertuanya, atau anggota keluarganya dalam satu rumah itu meninggal dunia, maka si pekerja tadi kan nggak datang tuh otomatis,
itu tidak boleh gajinya dipotong. Lalu poin D itu pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. Itu tidak boleh dipotong. Kemudian pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Misal dia naik haji atau umroh, maka itu tidak boleh dipotong. Kemudian pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. Lalu pekerjaan melaksanakan hak istirahat atau cuti, kan ada jatah cuti setiap pekerja itu. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun hak cutinya itu misalnya 10 hari, dia ngambil cuti di bulan Agustus misalnya cutinya 3 hari ya, maka itu tidak boleh dipotong karena memang ada hak cuti tahunan. Nah, selanjutnya perusahaan yang telat membayar upah. Nah, jadi gimana Bu kalau misalnya saya kerja suatu saat nanti lalu ada perusahaan yang telat membayar upah saya? Maka ada undang-undang yang mengatur dalam pasal 95 itu, Undang-Undang Nomor 13 dituliskan bahwa setiap pengusaha yang karena sengaja atau kelalaiannya itu mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, maka itu bisa kita laporkan. Nah, tapi sebelumnya gaji itu adalah hak pekerja, jadi kita berhak menanyakan ke bagian manajemen sumber daya manusianya atau HRD atau personalia istilahnya. Kita tanya tentang upah kita. Jika negosiasi penyelesaian masalah dengan pihak personalia tadi nggak berhasil ya, maka kita bisa melaporkan perusahaan tadi ke polisi atau Departemen Tenaga Kerja. Karena dalam pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu disebutkan bahwa pekerja itu bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha. Karena ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, yaitu kita bisa laporkan. Gitu. Nah, ini selanjutnya ada prosedur masalah keterlambatan pembayaran gaji oleh perusahaan. Jadi kalau tadi kan telat membayar upah, kalau ini prosedurnya kalau mau melaporkannya itu gimana. Jadi apabila kita ingin memperkarakan masalah terlambat bayar gaji tadi, maka kita harus menggunakan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial namanya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi prosedurnya yang pertama, mengadakan perundingan bipartit itu antara pekerja dan pengusaha secara musyawarah ketemu, jadi mufakat, dicari di situ penyelesaiannya gimana, damainya gimana. Lalu apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, maka upaya selanjutnya yaitu perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga, itu misalnya Dinas Ketenagakerjaan atau transmigrasi setempat. Nah, pada tahap ini tuh kita perlu mengajukan bukti-bukti bahwa perundangan bipartit itu udah kita laksanakan antara kita dengan perusahaan, namun gagal, nggak mencapai mufakat. Maka kita bisa pakai pihak ketiga tadi, itu namanya perundingan tripartit. Lalu apabila perundingan tripartit tadi tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, selanjutnya masuk ke reward. Nah, ini terakhir ini ya. Nah, jadi reward itu bonus, sesuatu yang didapat di luar gaji atau upah. Nah, reward ini tambahan dari upah yang diterima karyawan setiap bulannya karena kinerjanya bagus, misalnya, lalu mencapai target tertentu. Nah, reward ini dibedakan menjadi 2 ya dalam perusahaan, yaitu reward finansial dan non-finansial. Nah, jadi dengan adanya reward nih, karyawan itu akan merasa dihargai karena hasil pekerjaannya itu bisa menjadi lebih maksimal dan semakin termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik. Karena dengan memberikan reward tadi, diharapkan yang mampu menjaga kestabilan karyawan bekerja. Jadi antara hak dan kewajiban karyawan itu dijalankan seimbang gitu. Nah, itu aja materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua yang mengerti. Nah, kalau belum jelas kalian bisa tanyakan sama Ibu ya melalui chat web pribadi atau situs Capdis. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih kalian masih tetap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat pagi.